Yang Tuhan mau adalah buah. Karena apa? Buah yang akan dinikmati, bukan karunia. Sekali lagi, karunia dari Tuhan untuk manusia. Buah dari manusia untuk dinikmati. Jadi kita harus berbuah. Buah kebaikan. Mengapa? Kok kebaikan salah satu buah dari Roh? Rupanya kebaikan ini juga bisa kita lakukan karena Roh yang memampukan kita untuk melakukan kebaikan. Masalahnya bukan kita melakukan kebaikan kepada orang yang sudah melakukan kebaikan kepada kita, tapi kita melakukan kebaikan juga kepada orang yang menyakiti kita. Itu tidak gampang kalau tidak Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan kebaikan. Amin. Jadi hasilkanlah kebaikan dari buah tersebut. Mengapa orang Kristen harus melakukan kebaikan? Kita sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, melakukan perbuatan baik bukan supaya kita mendapatkan balasan baik juga kepada kita, tapi karena apa? Karena Yesus sudah terlebih dahulu melakukan kebaikan kepada kita. Amen. Jadi jangan pernah mengharapkan kebaikan kita dapatkan setelah kita melakukan kebaikan. Kalau itu namanya barter ya? Oh, barter namanya. Alkitab berkata nggak ada untungnya. Sudah kau dapatkan itu, jadi udah nggak ada faedahnya. Jadi sebagai orang Kristen lebih dari situ kita melakukan kebaikan karena Tuhan sudah lebih dahulu lakukan kebaikan kepada kita. Jadi kalau kita melakukan perbuatan baik kepada orang lain dan orang itu tidak membalas kebaikan, kita tidak mau. Dan dia juga tahu terima kasih. Udah di rumah saya 10 tahun, sudah aku lakukan kebaikan, saya sekolahkan, tapi ini perbuatannya kepadaku tidak tahu terima kasih. Kita tidak akan berkata seperti itu. Karena apa? Karena kita melakukan kebaikan bukan untuk mengharapkan kebaikan yang kita dapatkan, sekalipun itu nggak salah. Yang menjadi salah ketika kebaikan yang kita harapkan tidak datang kepada kita, kita marah, kecewa, dan dia berkata, dari sekarang dan seterusnya aku tidak mau menolong dia karena dia tidak tahu terima. Itu akibatnya. Tapi kalau kita dasarkan, kita berbuat baik karena Yesus sudah dahulu melakukan kebaikan. Mengapa orang Kristen harus melakukan kebaikan? Sekali lagi, kita melakukan kebaikan, berbuat baik bukan untuk memperoleh keselamatan. Sekali lagi, karena ada ajaran yang lain mengatakan berbuat baik itu adalah satu alat yang harus dilakukan supaya mereka itu nanti bisa diselamatkan masuk surga. Jadi kalau berbuat baik itu sesuatu keharusan karena dia nanti akan masuk surga. Orang Kristen lain melakukan kebaikan bukan untuk masuk surga, bukan untuk selamat. Orang Kristen melakukan kebaikan, berbuat baik karena sudah menerima kebaikan, yaitu keselamatan. Amin. Kau tak galung? Amin. Haleluya. Lakukan terus kebaikan. Mungkin ada yang nggak tahu terima kasih, masa bodoh. Karena aku tahu aku melakukan karena sudah menerima kebaikan. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Nah, jadi kalau untuk dengan khotbah begini jangan pakai masker supaya saya tahu mana yang senyum, mana yang Pak Pendetanya menyinggung saya nih. Lama kali khotbahnya kan begitu. Haleluya.
Senyumlah saudara, supaya tetap seperti saya. Umur sudah mau 50 tapi masih awet muda. Amin. Jadi kita berbuat baik bukan supaya kita mendapatkan kebaikan kembali. Kita berbuat baik karena Tuhan sudah memberikan kebaikan kepada kita. Walaupun apa yang orang lakukan, baik dia membalas atau tidak, kita tidak akan jemu-jemu berbuat baik. Kita terus berbuat baik. Karena apa? Karena itu adalah sebuah buah yang akan dinikmati oleh Tuhan. Orang-orang sekitar kita. Mengapa orang Kristen berbuat baik? Ini luar biasa. Kadang-kadang kita berbuat baik, bilang orang apa? Sombong kali. Tapi Alkitab lain. Kita harus berbuat baik dan dilihat orang. Harus dilihat orang perbuatan kita. Coba bisa lihat. Perbuatan baik kita harus dilihat orang. Tapi orang bilang apa? Sombong kali. Pencitraan. Iya Pak. Kemudian pencitraan. Enggak, Alkitab mengajarkan biarlah orang melihat perbuatan baik. Tapi tujuannya lain. Mari Matius 5 ayat 16. Oke? Matius 5 ayat 16. Jadi kalau mau berbuat baik, biarlah dilihat orang. Tapi ada tapinya. Oke, coba kita lihat apa tapinya. Tujuannya. Matius 5 ayat 16. Apa dikatakan? Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan kalau mau melakukan perbuatan baik harus orang. Tapi tujuannya bukan supaya Anda dan saya itu dipuji-puji. Tujuannya apa? Supaya Bapamu yang di surga dipermuliakan. Ini namanya buah. Dan kalau dipermuliakan, siapa yang menikmati? Itu dia. Jadi kita sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan, kita berbuat baik bukan supaya selamat, karena kita berbuat baik karena sudah diselamatkan. Dan kita berbuat baik harus dilihat banyak orang. Tapi perhatikan, tujuannya supaya Tuhan dipermuliakan. Kalau Tuhan dipermuliakan, siapa yang menikmati itu? Tuhan. Itu namanya buah. Pak Pendeta, saya nggak punya duit. Berbuat baik bukan hanya bicara duit, tetapi saya mau katakan, kalau Anda punya duit, kan bilang juga perbuatan baik nggak pakai duit. Kalau Anda punya duit, ya berbuat baik dengan duit. Amin. Jangan alasan apa Pendeta bilang berbuat baik tidak hanya pakai duit, tidak hanya ya. Berarti bisa. Kalau punya duit, pergunakan duit untuk berbuat baik, menolong jemaat. Karena di dalam, mari kita ayat terakhir. Galatia 6 ayat yang ke-10. Apa dikatakan? Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, apa dikatakan? Marilah kita berbuat baik kepada semua. Berarti kepada siapa saja. Yang menyebelkan juga ya. Nah gini saudara, berapa minggu yang lalu kita bicara ya Pak Gembala sama Pak Tambunan. Hebat ya. Dia harus bercahaya. Terang yang dia udah ada harus dinikmati. Dia katakan saya lagi berjuang untuk 2 orang. Dia bilang pada si sapam dan pemungut sampah, tukang bersih. Karena dulu katanya gajinya sekian. Waktu dia menjadi sekretaris, dia naikin jadi sekian. Kalau nggak salah apa? 1,8 ya Pak ya? Pak Tambunan untuk pembersih sampah, pemungut sampah. Kalau sampahnya udah naik 1,3 kali, nggak tahu. Nah itu karena dia berjuang lagi supaya UMR. Tapi saya bilang dalam hati saya bagus. Harus itu supaya orang lain lihat terang itu nggak bisa disembunyikan. Terang itu pasti terlihat lewat perbuatan kita. Seperti Pak Tambunan, dia berbuat sesuatu yang sangat berguna. Lakukan terus itu Pak. Katanya kalau dia jadi RT,
Kita doakan supaya jadi RT, supaya naik yang 2 ini. Amin. Haleluya. Dan gereja ini pun akan diberkati. Amin Pak Tambuna. Haleluya. Perhatikan. Jadi kita harus berbuat baik kepada semua orang. Saya percaya yang ditolong Pak Tambuna itu bukan orang Kristen, ya kan? Orang Islam. Nggak pandang bulu, tapi Pak, ayat selanjutnya jangan dilupakan juga dong. Apa dikatakan? Tetapi terutama itu cuma sampingan yang beda dengan kita. Itu sampingan. Kalau kita makan itu bukan utama, itu cuma di dessert tambahan doang. Tapi utamanya apa dikatakan? Kepada kawan-kawan seiman. Kalau ada teman kita yang seiman, kurang mampu, mari kita tolong dia. Berbuat baik kepada dia. Karena banyak itu saudara, dia berbuat baik kepada orang lain, tapi istrinya bilang, di depan orang doang dia berbuat baik, tapi kami makan pun nggak bisa, kan gitu kan? Salah juga. Makanya dikatakan kepada, terutama kepada teman-teman seiman. Jadi berbuat baik memang kepada semua orang, tapi ada tetapinya kepada kawan-kawan seiman. Puji Tuhan. Jadi pada hari ini mari kita berbuah. Salah satunya adalah kebaikan. Karena apa? Buah itu, kebaikan itu yang kita lakukan harus dilihat orang supaya Tuhan dipermuliakan. Dan